Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Para pembuat onar ini, penampilan mereka hampir memperparah kontradiksi yang ada di setiap dunia. Dan bahkan jika saya memburu mereka, kekuatan mereka masih tidak terbendung. Nomor kedua, terus berbicara. Hanya saja Xiaoyan tidak pernah bertemu. Ciu Yang Tianxun ini sekali. Saat momentumnya muncul di depan Xiaoyan saat itu, Xiaoyan memiliki perasaan bahwa semua makhluk hidup di depannya adalah semut. Karena temperamen yang tak tertandingi, namun saat dia berada dalam pertemuan di alam kekacauan ini, nomor dua sepertinya tidak memiliki rasa bangga. Mungkin ini adalah alasan utamanya. Ataukah dalam pertemuan di alam kekacauan ini, mereka semua adalah macan berjongkol dan naga tersembunyi? Bahkan jika dia adalah nomor dua, dia tidak akan berpikir bahwa dia adalah orang yang terkuat di sini. Mungkin dia bisa dihormati di alam Dewa 9 surga, tapi di alam Dewa kekacauan ini, dia tahu betul, masih banyak orang yang sangat kuat. Dan di antara orang-orang ini, mungkin tidak semuanya kuat dalam hal kekuatan. Namun meskipun tidak ada kekuatan tertinggi, hanya saja selama mereka masih bisa memanipulasi dunia dengan tepuk tangan. Bukankah ini sama saja dengan simbol yang kuat? Tepat ketika Xiaoyan sedang berpikir, suara lain yang terdengar. Dapatkah semua dunia berkontribusi untuk mengepung dan menekan mereka? Hancurkan mereka segera setelah ditemukan. Nomor 3 berkata dengan polos. Tapi bayangan hitam ini bukanlah kuncinya, karena kita tidak tahu siapa yang mengendalikan mereka. Bagaimanapun bayangan hitam ini hanyalah kulit yang tidak berguna. Jika kita membunuh satu, orang di belakang ini akan membuatnya lagi. Lagi pula bayangan hitam seperti boneka. Jawab nomor 2 dengan serius. Jelas, karena mereka dapat mengguncang situasi dunia, maka hanya kekuatan alam dewa kekacauan yang bisa melakukannya. Tapi di alam dewa kekacauan ini, mereka semua terlihat sama. Dan masing-masing dari mereka memiliki kubunya sendiri, jadi sangat sulit untuk memeriksanya. Tapi, meskipun mereka sama juga, sama seperti suatu hal saya. Faktanya, di alam dewa kekacauan adalah makhluk nyata yang ada di setiap dunia. Manusia atau binatang bahkan roh jahat, itu semua nyata. Selama itu bisa ditemukan dan menghilangkan akarnya, maka masalah ini akan menyelesaikan masalah. Nomor 2 mengungkapkan pikirannya, namun semua orang yang hadir tidak ada yang mengatakan apapun lagi saat ini. Bagaimanapun mereka semua yang hadir di depan rapat diselimuti dalam warna biru, jadi sama sekali tidak mungkin mendeteksi informasi pihak lain. Kecuali ada kontak dan pertukaran informasi jangka panjang. Jika mereka semua ditempatkan di antara orang-orang di alam dewa kekacauan ini, dan di bawah penutup warna biru ini, hampir mustahil mengetahui siapa manusia atau siapa binatang iblis. Siapapun tidak ada yang mengetahuinya. Masalah ini mungkin sangat sulit. Bisakah Anda terus menyelidikinya? Saya khawatir semua orang di sini perlu melakukan bagian mereka. Suara nomor 2 tiba-tiba keluar lagi. Namun yang tidak dapat disangkal adalah Xiaoyan juga telah bertemu dengan Ciu Yang Tianxun. Jujur, dikombinasikan dengan apa yang dikatakannya sekarang, itu juga cocok dengan ceritanya. Mungkin dia benar-benar ingin mencari tahu siapa yang mengganggu dunia. Tapi setelah kata-kata itu jatuh, tidak ada yang hadir untuk mendukung. Namun tidak ada seorang pun yang keberatan, karena mereka semua tetap diam dalam masalah ini. Tapi tidak ada yang berani menyetujuinya. Bahkan nomor 1 tidak pernah berbicara. Seolah-olah dia masih menjadi penonton pertemuan ini, dan tidak perlu berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Di dunia misterius surga barat, tidak ada bayangan hitam yang muncul.
Sejauh ini tidak ada perselisihan besar di dunia misterius surga barat, dan dunia ini cukup damai. Namun ada juga beberapa makhluk dari dunia lain yang masuk. Setelah nomor 2 selesai berbicara, nomor 3 berkata perlahan. Sebelumnya, dalam pertemuan terakhir, masing-masing dari mereka menjelaskan asal-usulnya, jadi bukan lagi rahasia dan dunia mana mereka berasal. Oleh karena itu, mereka lebih lugas dalam berbagi informasi. Saya ingin memberi saran kepada Anda. Meskipun dunia misterius surga barat tidak mengalami kekacauan, tapi saya harap Anda mengawasi dunia Anda lebih hati-hati. Jangan sampai Anda membakar diri Anda sendiri. Sebelumnya, dalam kata-kata nomor 3 penuh dengan kekanak-kanakan, seolah-olah dia seperti wanita nakal. Tapi saat ini kata-katanya tiba-tiba menjadi serius. Tampaknya ini menjadi peringatan bagi semua orang yang hadir. Dunia kuno Dewa Iblis abadi situasinya sangat buruk. Karena masuknya para penguasa, dunia itu secara bertahap menjadi tidak seimbang. Jika ini terus berlanjut, keutuhan dunia tersebut hanya tinggal menunggu waktu saja. Jadi saya harap sekarang ada seseorang datang untuk membantu. Mereka yang membantu dunia kuno Dewa Iblis abadi setelah dunia kuno Dewa Iblis abadi mengatasi kesulitan. Saat itu, jika siapapun yang membantu dalam kesulitan, maka saya tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Nomor 4 berkata dengan serius. Mendengar itu, Xiaoyan merasa bahwa dia benar-benar berbeda dari nomor 4 yang dia kenal. Dia sama sekali tidak terlihat seperti gadis gila yang mempraktekkan semua keinginannya. Jadi sekarang Xiaoyan merasa telah mengenali orang yang salah. 4 dunia dewa 9 surga akan memberikan bantuan. Tapi karena situasi di dunia kuno Dewa Iblis abadi dalam kekacauan, dunia dewa 9 surga hanya dapat mencoba yang terbaik untuk mengimbangkan dunia. Pada saat ini, Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa nomor 2 sebenarnya akan berbicara seperti itu. Bagaimanapun, Xiaoyan masih mengingatnya saat itu, jika Yuyan menakut-nakuti Jiu Yang Tianxun hanya dengan 2 kata. Tapi Xiaoyan tidak menyangka, justru nomor 2 akan bersedia membantu di sini. Terima kasih, dunia kuno Dewa Iblis abadi akan pernah berterima kasih kepada Anda. Nomor 4 segera menjawab. Namun dalam pertukaran antara nomor 4 dan 2, Xiaoyan langsung bingung. Apa hubungan mereka berdua? Apakah ketakutan Jiu Yang Tianxun yang itu palsu? Atau Yuyan bukan avatar nomor 4? Dunia pegunungan dan lautan juga ingin meminta bantuan kepada semua pihak yang mampu. Sekarang kekacauan sipil di dunia tersebut semakin parah. Bahkan telah terjadi pembantaian massal. Meskipun di masa lalu ada ribuan persaingan dan perselisihan, namun yang pasti tidak ada seperti yang terjadi saat ini. Jika situasi ini terus berlanjut seperti ini, saya khawatir semua ras di dunia, pegunungan dan lautan akan layu. Nomor 5 berkata dengan suara yang dalam. Tanpa dalam menghadapi situasi tersebut, dia merasa sangat tidak berdaya. Tapi karena dia mendengar nomor 4 meminta bantuan, dia juga segera meminta bantuan di sini. Jadi nomor 5 juga berbicara secara langsung, terlepas dari apakah semua orang di sini akan membantu atau tidak. Dia hanya bisa mencoba, bagaimanapun mereka semua memiliki kekuatan magisnya masing-masing. Jika mereka dapat membantunya, maka ada juga secerca harapan untuk menyelesaikan krisis ini. 5. Dunia Dewa 9 Surga bersedia membantu, dan saya akan mengirimkan menara Zhenhe, sehingga dapat meredam amarah semua orang dalam jangka panjang, sehingga perkelahian bisa dikurangi sampai batas tertentu. Kata nomor 2 dengan serius. Terima kasih banyak, dunia gunung dan lautan juga tidak akan melupakan kebaikan Anda. Setelah nomor 5 selesai berbicara, sekarang giliran nomor 6, sehingga mata Xiaoyan menoleh untuk melihat sosok biru di platform bantu. Dunia sensi sedang diserang oleh Taisu untuk menjarah sumber daya dunia.
Mereka yang melakukan itu harus dihukum, dan perilaku seperti itu juga harus dihentikan. Semoga Anda semua memberikan bantuan kepada dunia sensi. Tepat ketika kata-kata nomor 5 keluar, Xiaoyan langsung terkejut. Jelas Xiaoyan tidak pernah memikirkannya bahwa nomor 6 sebenarnya akan melontarkan pernyataan seperti itu. Tapi sepertinya dia ingin memberitahu Xiaoyan dengan jelas bahwa identitas nomor 6 itu adalah mantan Raja Taishu, Su Qiantaiyi. Dan dalam pernyataan saat ini, jika nomor 1 tidak mengatakannya sebelumnya, Xiaoyan akan benar-benar berpikir bahwa nomor 6 juga anggota dunia sensi. Sialan, trik apa yang orang tua ini lakukan? Mata Xiaoyan menjadi gelap. Saat ini pikirannya sedikit terguncang hanya karena beberapa kata. Sepertinya dia benar-benar meminta bantuan untuk dunia sensi. Tapi untuk Taishu, jika seseorang benar-benar hadir dalam mengambil tindakan, maka itu akan sangat merugikan Taishu. Su Qiantaiyi, apa yang ingin dia lakukan? Saat ini pikiran Xiaoyan sedang berputar. Kemudian dia menggabungkan semua yang terjadi sebelumnya. Dan jawabannya seharusnya tidak sulit ditebak. Masalahnya seharusnya terletak pada kata-kata bayangan darah itu. Seharusnya saya seperti yang saya duga sebelumnya, bahwa orang ini dan Taishu tidak sepenuhnya berada di jalur yang sama. Bahkan jika Raja Taishu yang baru ingin menyerang dunia sensi, maka invasi Taishu juga tidak akan semulus itu. Dan tujuan dari pernyataan ini adalah dia ingin mencoba menggunakan kekuatan alam dewa kekacauan untuk melihat apakah hal itu dapat menjadi ancaman bagi Raja baru Taishu saat ini. Karena Su Qiantaiyi ingin memenangkan Raja Taishu baru, maka dia ingin kembali naik tahta. Sepertinya Su Qiantaiyi sudah gila. Hanya untuk kepentingannya sendiri, dia bahkan tidak akan ragu untuk tidak menaati dunia tanpa dia tinggal. Bahkan permainan catur telah dibebankan pada saya. Tapi dia tidak membunuh saya. Jadi seperti Su Qiantaiyi hanya ingin memanfaatkan saya untuk memberantas para pembangkang. Memikirkan hal ini, Xiaoyan sedikit mengernyit. Namun setelah kata-kata nomor 6 keluar, ada keheningan di sekeliling. Seolah-olah tidak ada yang mau membantu dunia sensi ini yang membuat Xiaoyan merasa tercengang. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.